Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia? Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan belajar soal STS, Sumatif Tengah Semester atau PTS atau UTS Pendidikan Pancasila kelas 4 semester 1 kurikulum Merdeka. Mari kita simak soalnya. Nomor satu, fungsi utama Pancasila adalah sebagai apa? Apakah A. Pelindung negara, B. Penjaga negara, C. Jiwa bangsa, ataukah yang D. Dasar negara? Manakah jawaban yang tepat? Ya, tepat sekali jawabannya adalah yang D. Dasar negara. Nomor 2, salah satu rumusan dasar negara Indonesia Merdeka yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin adalah yang mana? Apakah A. Persatuan, B. Perikebangsaan, C. Mufakat atau demokrasi, ataukah yang D. Kesejahteraan sosial? Ya, benar sekali. Jawabannya yang B. Perikebangsaan. Lanjut nomor 3. Salah satu usulan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Supomo adalah yang mana? Apakah A. Persatuan, B. Perikebangsaan, C. Mufakat atau demokrasi, ataukah yang D. Kesejahteraan sosial? Iya, benar. Jawabannya adalah persatuan. Berikutnya nomor 4. Berikut ini merupakan usulan Insinyur Soekarno mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Kecuali, berarti yang bukan ya. Apakah A. Persatuan, B. Ketuhanan yang berkebudayaan, C. Mufakat atau demokrasi, ataukah yang D. Kesejahteraan sosial? Ya, benar. Jawabannya adalah persatuan, kecuali persatuan. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Rumusan Pancasila yang dipakai sampai saat ini tercantum dalam apa? Apakah A. Ketetapan MPR, B. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, C. Keputusan Presiden, ataukah yang D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ya, benar. Jawabannya yang D. Pembukaan UUD 1945. Lanjut nomor 6. Berikut ini adalah nilai-nilai juang para tokoh pendiri bangsa atau negara kecuali apa? Apakah A. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, B. Jiwa dan semangat merdeka, C. Cinta tanah air dan bangsa, ataukah yang D. Mengharap pamrih? Ya, benar. Jawabannya yang D. Mengharap pamrih ya, kecuali yang bukan. Mengharap pamrih itu imbalan. Lanjut nomor 7. Pancasila merupakan salah satu bentuk apa? Apakah A. Keputusan bersama, B. Keputusan penguasa, C. Perjanjian masyarakat, ataukah yang D. Ketaatan rakyat Indonesia? Iya, benar sekali jawabannya yang A. Keputusan bersama. Lanjut nomor 8. Panitia kecil yang dibentuk oleh PPKI bertugas untuk apa? Apakah A. Membentuk negara, B. Membentuk peraturan, C. Merumuskan dasar negara, atau yang D. Merancang undang-undang? Iya, benar. Jawabannya yang C. Merumuskan dasar negara. Lanjut nomor 9. Ketuhanan yang Maha Esa berlaku untuk siapa? Apakah A. Semua agama di Indonesia, B. Agama tertentu di Indonesia, C. Orang yang tidak beragama, atau yang D. Bangsa lain? Ya, benar. Jawabannya semua agama di Indonesia. Nomor 10. Sikap yang ditampilkan para tokoh pendiri negara pada saat merumuskan Pancasila diantaranya sebagai berikut, kecuali yang mana? Apakah A. Menghargai perbedaan pendapat, B. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, C. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, atau yang D. Mengutamakan kepentingan golongan? Ya, benar. Kecuali ya, berarti yang salah. Jawabannya mengutamakan kepentingan golongan. Lanjut nomor 11. Kehidupan di lingkungan keluarga harus berdasarkan pada apa? Apakah A. Norma-norma yang berlaku di masyarakat, B. Kehidupan anggota masyarakat lainnya,
C. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang D. Kesepakatan-kesepakatan anggota masyarakat? Ya, jawabannya yang A ya, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Lanjut, nomor 12. Salah satu manfaat norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah apa? Apakah A. Memberikan semangat kepada umat beragama untuk lebih bahagia? B. Mendorong umat beragama untuk hidup merdeka. C. Mendorong umat beragama untuk meningkatkan iman dan takwa. Atau yang D. Dapat menyadarkan umat beragama untuk hidup sederhana. Iya, benar sekali, jawabannya yang C ya, mendorong umat beragama untuk meningkatkan iman dan takwa. Lanjut, nomor 13. Reva merupakan anak yang rajin dan cerdas. Dia juga selalu bertutur kata yang baik ketika berbicara dengan siapa saja. Hal itu membuat Reva menjadi anak yang disayangi oleh orang tua dan teman-temannya. Perilaku yang ditampilkan oleh Reva merupakan bentuk pengamalan norma apa? Apakah A. Adat, B. Hukum, C. Kesopanan, atau yang D. Kesusilaan? Ya, benar, jawabannya adalah C. Kesopanan. Lanjut, nomor 14. Supaya kalian terhindar dari perilaku yang melanggar norma agama, maka kalian harus apakah A. Mempelajari ajaran setiap agama, B. Membandingkan ajaran setiap agama, C. Beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan, ataukah yang D. Mengikuti upacara keagamaan setiap agama? Ya, benar. Jawabannya yang C. Beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan. Lanjut, nomor 15. Proses penyelenggaraan negara oleh pemerintah harus berdasarkan kepada norma apa? Apakah A. Kesusilaan, B. Hukum, C. Adat, atau yang D. Kesopanan? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang B ya, norma hukum. Nomor 16. Salah satu manfaat mematuhi norma dalam kehidupan sehari-hari adalah apa? Apakah A. Terciptanya kehidupan yang tertib, aman, dan damai, B. Kehidupan yang selaras dan seimbang, C. Masyarakat yang makmur, atau yang D. Kehidupan yang sejahtera? Ya, benar sekali, jawabannya yang A ya, tercipta kehidupan yang tertib, aman, dan damai. Lanjut, nomor 17. Sebagai ketua kelas, Andi ditugaskan oleh Bu Dewi untuk memimpin musyawarah kelas untuk membahas mengenai jenis kesenian yang akan ditampilkan oleh kelas 4 pada kegiatan pentas seni. Akan tetapi Andi langsung memutuskan sendiri jenis kesenian yang akan ditampilkan. Tampilkan mana tadi? Oleh kelasnya tanpa bermusyawarah terlebih dahulu. Tindakan Andi tersebut tentu saja tidak dibenarkan. Karena apa? Apakah A. Dapat menguntungkan kelas yang lain, B. Bertentangan dengan aturan pengambilan keputusan, C. Melalaikan perintah guru, atau yang D. Dapat menyebabkan Andi didukung oleh gurunya? Ya, benar, jawabannya yang B. Bertentangan dengan aturan pengambilan keputusan. Nomor 18. Musyawarah merupakan cara pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan prinsip apa? Apakah A. Demokrasi Pancasila, B. Kebersamaan, C. Kesetaraan, atau yang D. Keseimbangan? Ya, benar sekali, jawabannya yang A. Demokrasi Pancasila. Lanjut, nomor 19. Musyawarah merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keberapa? Apakah A1, B2, C3, atau yang 4? Ya, jawabannya sila keempat. Lanjut, 20. Proses musyawarah selalu mengutamakan prinsip apa? Apakah A. Persamaan, B. Perbedaan, C. Hikmat kebijaksanaan, atau yang D. Keseragaman? Ya, jawabannya adalah yang A ya, prinsip persamaan. Sekarang soal uraian. Perhatikan baik-baik. Nomor 1, sebutkan sila-sila pada Pancasila sesuai urutannya. Ini sangat mudah. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut, nomor 2. Apa gagasan atau pendapat dari Mr. Muhammad Yamin mengenai rumusan dasar
negara Indonesia Merdeka. Bagaimana juga pendapat Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka? Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gagasan dari Mr. Muhammad Yamin. Yang pertama, 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Selanjutnya kita akan bacakan gagasan dari Mr. Supomo. Yang pertama persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Lanjut gagasan dari Insinyur Soekarno. 1 nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2 internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3 mufakat atau demokrasi. 4 kesejahteraan sosial. Dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nomor 3, menurut pendapat kalian dari gagasan-gagasan yang telah diajukan baik oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo maupun Insinyur Soekarno, adakah yang paling sesuai dengan bunyi teks Pancasila saat ini? Berikan alasannya. Ada jawabannya. Semua gagasan yang telah disampaikan oleh ketiga tokoh tersebut sesuai bunyi teks Pancasila saat ini. Beberapa kata memang berbeda tapi maknanya sama. Gagasan-gagasan tersebut saling melengkapi satu sama lainnya. Lanjut, nomor 4, sebutkan 3 nilai juang yang melandasi perjuangan para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Yang pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, semangat anti penjajah dan penjajahan. 3, harga diri yang tinggi sebagai bangsa yang merdeka. Nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan norma. Norma merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya dalam kehidupan di keluarga, masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nomor 6, sebutkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jawabannya 1, norma agama, 2, norma kesusilaan, 3, norma kesopanan, dan 4, norma hukum. Nomor 7, Desa Sukasenang merupakan desa yang mengalami berbagai kemajuan. Masyarakat desa tersebut hidup rukun satu sama lainnya. Mereka pun hidup tertib, penuh kedamaian. Jarang sekali terdengar perselisihan atau pertentangan di antara warga masyarakat desa tersebut. Setiap warga merasa senang hidup di Desa Sukasenang. Berkaitan dengan cerita singkat tersebut, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Menurut kalian apa yang menyebabkan Desa Sukasenang mengalami berbagai kemajuan? Menurut pendapat kalian juga, apa saja manfaat norma bagi masyarakat Sukasenang? Berarti pertanyaannya ada 2 ya. Oke. Desa Sukasenang mengalami berbagai kemajuan karena masyarakatnya sangat mematuhi norma-norma yang berlaku. Itu jawaban yang pertama. Pertanyaan yang kedua, nah ini jawabannya. Manfaat norma bagi masyarakat Desa Sukasenang yaitu 1, terwujudnya kerukunan, 2, masyarakat hidup tentram, 3, masyarakat hidup tertib, dan yang keempat, terwujudnya kedamaian. Nomor 8, mengapa kita harus mematuhi keputusan musyawarah? Ya, kita harus mematuhi keputusan musyawarah karena keputusan musyawarah merupakan kesepakatan bersama. Jadi jika keputusan itu tidak dilaksanakan, berarti sama saja kita melanggar peraturan yang telah kita buat. Jadi kita harus mentaati peraturan supaya dapat hidup bertanggung jawab, disiplin, dan bekerja sama. Nomor 9, sebutkan 4 contoh perilaku yang menunjukkan sikap patuh terhadap putusan musyawarah di lingkungan keluarga. Jawabannya adalah 1, saling mengingatkan berbagai hal yang telah disepakati bersama. 2, menyimak baik-baik contoh yang diberikan orang tua. 3, menerima dan melaksanakan kesepakatan bersama dengan kesadaran. Dan yang keempat, membina sikap disiplin untuk tidak melanggar berbagai hal yang telah disepakati bersama. Ya, demikian soal sumatif tengah semester pendidikan Pancasila kelas 4. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.